sobat semua, apa kabarnya hari ini? Apakah masih semangat untuk belajar? Hari ini kita akan belajar bersama-sama mata pelajaran tematik tema 1 Hidup Rukun, kelas 2, subtema 1 Hidup Rukun di Rumah, pembelajaran 2. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Dalam buku yang dibelikan ayahnya untuk Mutiara, terdapat gambar burung Garuda di sampulnya. Nah, tentunya kalian sudah pernah melihatnya. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, perkasa. Lihatlah perisainya. Adik-adik bisa melihat perisainya di dada burung Garuda. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Kita harus memahami sila-sila dan menghafal 5 sila yang ada di Pancasila. Lihatlah perisai pada Pancasila. Yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Maka dalam perisai tersebut lambangnya bintang. Sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka dalam perisai tersebut lambangnya adalah rantai emas. Sila yang ketiga berbunyi persatuan Indonesia. Maka dalam perisai tersebut lambangnya pohon beringin. Sila yang keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Perisai tersebut lambangnya kepala banteng. Sila yang kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dalam perisai tersebut lambangnya padi dan kapas. Adik-adik, sekarang kita ingat kembali ya. Sila pertama simbolnya bintang. Sila yang kedua simbolnya rantai. Sila ketiga simbolnya pohon beringin. Sila keempat simbolnya kepala banteng. Dan sila kelima simbolnya padi dan kapas. Contoh penerapan sila pertama pada Pancasila yaitu berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Yang bisa dilihat dari gambar tersebut bahwa beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Di Indonesia ada 6 agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah yaitu beribadah bersama keluarga, berdoa bersama keluarga. Misal berdoa sebelum makan. Saat berdoa dan beribadah, kita harus bersungguh-sungguh karena kita berdoa kepada Tuhan. Masih ingatkah kalian dengan kata ungkapan? Ungkapan adalah kata yang memiliki arti lainnya. Masih ingatkah kalian arti ungkapan buah tangan dan buah hati? Ungkapan buah tangan dan buah hati sudah dipelajari di pembelajaran 1. Tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan berikut antara Udin dan Mutiara. Buku kakak banyak sekali, kata Udin. Kakak memang senang membaca buku, jawab Mutiara. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutub buku. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan, kata Mutiara. Ceritanya tentang apa, Kak? Tanya Udin. Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal, jawab Mutiara. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak, kata Udin. Sama-sama, Dek, jawab Mutiara. Di dalam percakapan tersebut ada ungkapan. Coba adik-adik cari tahu mana yang termasuk ungkapan
Nanti kita akan mencari arti dari ungkapan tersebut. Ya, yang pertama benar sekali ada kutu buku. Yang kedua ada ungkapan bintang lapangan. Yang ketiga ada ungkapan rendah hati. Dan yang keempat ada ungkapan besar kepala. Adik-adik harus tahu artinya ungkapan kutu buku. Artinya orang yang suka membaca buku. Bintang lapangan adalah artinya orang yang ahli dalam olahraga. Rendah hati artinya tidak sombong, sedangkan besar kepala artinya sombong. Di sini ada contoh kalimat dengan ungkapan kutu buku. Dayu itu anak yang kutu buku, artinya Dayu anak yang suka membaca buku. Adi dipanggil anak yang kutu buku, artinya Adi dipanggil si anak yang suka membaca buku. Selanjutnya ada contoh kalimat dengan ungkapan bintang lapangan. Messi menjadi bintang lapangan sepak bola. Artinya Messi menjadi pemain yang ahli dalam bidang olahraga sepak bola. Kevin Sanjaya menjadi bintang lapangan bulu tangkis. Artinya Kevin Sanjaya menjadi pemain yang ahli dalam bidang olahraga bulu tangkis. Selanjutnya ada contoh kalimat dengan ungkapan rendah hati. Walaupun sudah kaya, Bu Ani tetap rendah hati. Artinya, walaupun sudah kaya, Bu Ani tetap tidak sombong. Kedua, Edo mendapatkan juara kelas, tetapi Edo rendah hati. Artinya, Edo mendapatkan juara kelas, tetapi tidak sombong. Contoh kalimat dengan ungkapan besar kepala. Orang itu besar kepala, artinya orang itu sombong. Dina juara kelas tetapi anaknya besar kepala, artinya Dina juara kelas tetapi anak yang sombong. Dari percakapan yang kita bahas tadi antara Udin dan Mutiara, kita sudah menemukan berbagai macam ungkapan beserta artinya. Ada kutu buku, bintang lapangan, rendah hati, dan besar kepala. Dari percakapan tersebut, ada pertanyaan yang harus adik-adik jawab. Yang pertama, apa arti ungkapan tersebut? Nah, adik-adik, kita tadi sudah menemukan banyak ungkapan. Yang pertama, ada ungkapan kutu buku. Artinya, orang yang suka membaca buku. Yang kedua, bintang lapangan. Artinya, orang yang ahli dalam bidang olahraga tertentu. Yang ketiga, rendah hati. Artinya, tidak sombong. Dan yang keempat, besar kepala. Artinya, orang yang sombong. Pertanyaan yang kedua, apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Jawabannya iya, Udin dan Mutiara saling menyayangi. Yang ketiga, bagian percakapan manakah yang menunjukkan mereka saling menyayangi? Bagian percakapan yang menunjukkan mereka saling menyayangi yaitu tadi Mutiara meminjamkan buku kepada Udin. Itu menunjukkan kasih sayang, menunjukkan sikap saling menyayangi. Yang keempat, pengalaman sila keberapa yang ditunjukkan oleh Udin dan Mutiara. Pengalaman sila kedua yang ditunjukkan oleh Udin dan Mutiara. Yang kelima, apakah kamu menyayangi kakak, adik, saudara, dan orang tua di rumah? Nah, di sini Kak Lisa yakin semua adik-adik menyayangi kakak, adik, saudara, dan orang tua di rumah. Yang keenam, tulislah contoh pengalaman yang menunjukkan kamu menyayangi kakak, adik, saudara, atau orang tuamu. Nah, coba adik-adik buat pengalaman apa yang pernah adik-adik lakukan yang menunjukkan kasih sayang kepada orang-orang di sekitarmu. Contoh, kamu membantu ibu memasak, itu berarti kamu menyayangi ibumu. Atau berbagi makanan antara kakak dan adik, itu merupakan sikap menyayangi antara kakak dan adik di rumah. Demikian tadi untuk pembelajaran tematik tema 1 Hidup Rukun kelas 2
Subtema 1, hidup rukun di rumah pembelajaran 2. Semoga video ini dapat membantu adik-adik dalam proses pembelajaran di rumah. Sekian dan terima kasih.